warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Karya Putri dengan NIM 22117. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai proses dan teknik supervisi pendidikan. Nah, secara garis besar, kegiatan proses supervisi secara umum terbagi menjadi beberapa bagian: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut. Jadi, minimal kegiatan supervisi yang terjadi dan dilaksanakan oleh sekolah, kepala sekolah bersama supervisor atau si kepala sekolah yang bertindak sebagai supervisor. Nah, minimal ada 4 kegiatan atau proses, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan supervisi ini seharusnya memang disusun, didesain sedemikian rupa oleh mereka yang dikategorikan atau yang disebut sebagai supervisor, yaitu orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan kepada guru, supaya tujuannya menjadi terarah. Karena berdasarkan rencana, maka pekerja dilakukan berdasarkan role yang sudah dibuat. Pelaksanaan supervisi diawali dengan rencana yang awalnya diduga atau justru barangkali mengecewakan. Banyak fakta dan data empirik seperti guru, bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya. Dan ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seakan-akan si guru merasakan kalau dia diberikan layanan indikasi ada konteks negatif, bahwa si supervisor menilai bahwa kemampuannya yang bermasalah. Padahal memang tidak seperti itu. Tidak selamanya kegiatan supervisi pendidikan atau diberikan kepada mereka-mereka yang bermasalah saja. Tujuan utamanya adalah secara bersama-sama duduk dalam rangka memberikan layanan untuk meningkatkan proses, meningkatkan skill, kemampuan memberikan layanan, untuk meningkatkan proses serta membantu orang yang dimaksud, yaitu guru, karena guru berpotensi memberikan pengaruh pada setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, proses yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan supervisi pendidikan seharusnya mengikuti beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Layanan supervisi adalah proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan atau masalah, atau membantu guru memberikan layanan untuk meningkatkan skillnya, kemampuan mereka. Maka perlu data-data real, data-data empirik selama proses yang terjadi. Artinya tidak hanya sekedar laporan dari si guru atau laporan pandangan mata, tapi memang melalui research yang cukup panjang. Nah, yang kedua, melakukan penilaian. Data yang telah terkumpul tadi diolah sedemikian rupa secara mentah tersebut, apakah yang didapatkan dari pandangan mata observasi data-data mentah tersebut, kemudian dinilai. Yang menilai itu si supervisor. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik serta berbagai faktor penunjang dari berbagai faktor X yang kita anggap sebagai penghambat dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya yang ketiga, mendeteksi kelemahan. Untuk mencari kesalahan dan juga kelemahan, kita mencoba mendeteksi saja berbagai titik-titik lemah sehingga terjadinya persoalan, dan bukan dalam rangka menekan si guru, tapi dalam rangka bersama-sama dengan mereka menemukan titik-titik untuk dibangun, kemudian dicarikan solusinya bersama. Selanjutnya yang keempat, memperhatikan kelemahan dan juga memperbaiki kelemahan. Memperbaiki kelemahan melalui deteksi, ditemukan kelemahan dan juga kekurangan. Maka pada tahap ini dilakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan melalui berbagai macam strategi. Yang berikutnya, yang kelima, melakukan bimbingan dan pengembangan. Melakukan bimbingan dan pengembangan tidak hanya sekedar bimbingan, tetapi supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru yang dimaksud agar apa yang diperolehnya dapat diterapkan, agar layanan yang diberikan bisa dilakukan, perbaikan itu bisa diterapkan oleh yang bersangkutan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yang ketiga, dari proses supervisi pendidikan.
yaitu evaluasi. Secara umum tujuannya untuk mengetahui yang sudah dicapai di kelas secara teoretik dan hal-hal yang sudah dilakukan serta hal-hal yang belum dilaksanakan. Teknik evaluasi yang dilakukan, wawancara, bisa angket, bisa digunakan oleh observasi, kita bisa dimanfaatkan penampilan tertentu, juga bahkan tingkah laku guru dalam proses kegiatan keseharian bisa melalui kunjungan kelas, perhatikan reaksi pendapat ketiga seperti teman sejawat, pendapat dari siswa, sesama guru, pegawai, orang tua, dan sebagainya. Semua itu bisa satu titik dalam proses mendapatkan data yang akurat bagi supervisor untuk kemudian dievaluasi. Selanjutnya proses yang keempat yaitu tindak lanjut. Dalam melaksanakan supervisi kegiatan pembelajaran memang diperlukan instrumen khusus yang berupa lembar pengamatan, suplemen, dan observasi yang isinya terkait dengan keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan kita sebagai kegiatan disebut juga sebagai kegiatan tindak lanjut. Ini sasaran utamanya tetap fokus pada kegiatan pembelajaran yang hasil analisisnya ini yang kemudian akan didesain untuk ditindaklanjuti atau dipikirkan. Melalui strategi tertentu, kalau bicara soal tindak lanjut, kita akan bicara soal hasil analisis, di mana catatan dari supervisor semuanya dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalan mereka. Setidak-tidaknya dapat mengurangi berbagai kendala yang mungkin muncul atau dihadapi oleh si guru dalam proses belajar dan mengajar. Umpan balik pada prinsipnya akan memberikan pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut. Supervisi dan umpan balik kalau kita coba reka sebenarnya akan tercipta satu komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan serta mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya. Nah, selanjutnya kita coba lihat cara-cara pelaksanaan dari tindak lanjut tersebut. Yaitu yang pertama, mereview rangkuman hasil penilaian. Jadi keseluruhan hasil penilaian dilakukan sekian lama, sekian bulan, bahkan sekian tahun, direview, dirangkum dulu satu persatu. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan berbagai standar pembelajaran yang sudah ditetapkan ternyata belum tercapai atau masih punya problem tertentu dalam bagian-bagian tertentu, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan termasuk sikap guru yang menjadi tuntutan pembinaan. Yang kedua, caranya dalam membuat rencana aksi supervisi pendidikan. Yang ketiga, melakukan implementasi atau rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Nah, ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi, yaitu mulai dari menciptakan hubungan harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, menilai, dan juga revisi. Nah, selanjutnya kita masuk pada teknik supervisi pendidikan, yaitu yang pertama individu teknik ataupun teknik individual. Teknik ini bersifat individual sesuai dengan namanya. Biasanya dipergunakan apabila orang yang disupervisi atau diberikan layanan memang yang kita hadapi secara personal ataupun perorangan. Biasanya dilakukan terhadap individu per individu, person per person yang mempunyai masalah khusus, tapi tidak ada kesamaan dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, pembagian teknik individu. Yang pertama, classroom visitation atau kunjungan kelas. Ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah yang didesain. Apakah melalui rencana, artinya guru sudah mengetahui. Tapi jangan sampai ketika layanan supervisi semuanya harus diberitahukan sehingga guru menjadi kaku karena semua disiapkan menjadi sedemikian rupa. Pembagian teknik kunjungan kelas, yaitu yang pertama, kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini barangkali akan lebih banyak sebenarnya bisa dipraktekkan untuk mendapatkan hal fakta
untuk mendapatkan fakta real atau data-data yang sebenarnya ingin didapatkan. Yang kedua ada kunjungan dengan pemberitahuan. Yang lebih baik terjadi di lapangan pada saat layanan untuk kunjungan kelas pakai yang ini, sehingga baik siswa, baik guru ataupun guru-guru yang memang diberikan layanan itu seakan-akan tidak diberikan data yang sebenarnya. Semua dipersiapkan secara matang sehingga apa yang kita harapkan, apa yang selama ini kita anggap sebagai catatan untuk dibenahi justru tidak terlihat. Yang ketiga ada kunjungan memang didasarkan atas undangan guru. Jadi memang ada guru-guru yang ingin diberikan atau meminta layanan untuk disupervisi. Kemudian mereka yang meminta, mereka mengundang supervisor untuk melihat kondisi real pada saat mereka melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya ada dari pembagian teknik individu. Yang kedua ada classroom observation, yang kita mengenalnya dengan istilah observasi kelas. Artinya dilakukan melalui dua cara. Biasanya artinya supervisor melakukan observasi terkait dengan kondisi proses pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa di kelas atau peserta didik di kelas, yang biasanya dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama cara observasi langsung atau direct observation, dan ini artinya di mana supervisor melakukan observasi atau observasi langsung guru-guru yang mengajar di kelas. Ini bisa dimaknai supervisor harus berada sama-sama dengan guru yang ada di kelas. Ada beberapa catatan yang masih diingat dalam observasi kelas atau kita menyebutnya dengan classroom observation. Ini yaitu bahwa supervisor dalam melakukan observasi itu dapat dilakukan dengan cara yang tidak langsung, artinya indirect observation, di mana dibatasi oleh rumah kaca atau satu pembatasan yang jelas saat guru dan para siswa tidak mengetahuinya. Nah, tujuan observasi pada prinsipnya adalah untuk mengumpulkan berbagai data real tentang kondisi yang sebenarnya. Seorang supervisor dalam melengkapi berbagai data yang dimasukkan tadi untuk menganalisis berbagai kesulitan yang mungkin saja dialami oleh guru dalam usaha memperbaiki terkait dengan skill pembelajarannya. Nah, yang ketiga ada individual conference atau percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan salah satu alat yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi, di mana seorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual memecahkan berbagai masalah ataupun problem yang tengah dihadapi secara pribadi yang berhubungan dengan persoalan mengajar personal dan profesional problem. Nah, yang keempat ada intervisitation atau saling mengunjungi antara rekan guru yang satu dengan guru yang lain. Guru yang sedang mengajar arti yang salah satu dengan yang lain saling mengunjungi untuk melihat berbagai persoalan atau justru menambah wawasan. Jadi apa yang dilakukan oleh guru lain diterjemahkan, bisa dianalisis, kemudian bisa diambil bagian terbaiknya dan bagian persoalannya bisa menjadi catatan, begitu juga sebaliknya. Saling melengkapi, jadi antara satu guru dengan yang lain saling mengunjungi dan mereka sedang saat mereka sedang mengajar untuk saling memberikan dan menimba pengalaman di antara sesama guru di sekolah. Nah, selanjutnya ada self-evaluation checklist. Ini adalah suatu teknik supervisi individual yang dianggap paling objektif, tetapi sebenarnya paling sulit untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan dengan kesadaran penuh untuk melihat kemampuan dari diri sendiri dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran. Teknik individual ini terbagi menjadi 5 beberapa sumber lain dari jurnal ataupun buku-buku terkait dengan supervisi pendidikan. Membaginya dalam beberapa faktor, beberapa kategori lain, yaitu yang pertama ada classroom visitation atau kunjungan kelas. Yang kedua kita menyebutnya sebagai classroom atau observasi kelas. Yang ketiga adalah percakapan pribadi atau yang dikenal dengan individual conference.
Dan yang keempat yaitu ada interversitation atau saling mengunjungi antara guru untuk memberikan dampak saling mempengaruhi hal baik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah self-evaluation, yang paling objektif, hal yang paling memungkinkan, paling individual, paling dianggap paling baik, tetap dianggap paling sulit, karena menentukan kejujuran dan juga keyakinan untuk menilai diri sendiri secara baik dan juga benar, disebut dengan nilai dari sendiri atau self-evaluation checklist. Nah, yang kedua kita masuk pada teknik supervisi pendidikan, yaitu teknik kelompok ataupun grup. Teknik ini adalah teknik supervisi yang digunakan secara berkelompok atau bersama-sama antara supervisor dan guru-guru. Jadi bukan satu guru persoalan. Jadi guru-guru dalam jumlah banyak tetapi mempunyai masalah supervisi yang barangkali mirip atau realnya sama, sehingga memang perlu disajikan dalam satu kelompok tertentu. Maka kita coba lihat beberapa jenis dari teknik kelompok ataupun grup ini, yaitu yang pertama ada pertemuan orientasi bagi guru baru. Jadi orientasi pertemuan guru baru ini sebenarnya termasuk dalam teknik kelompok untuk kegiatan supervisi atau pembinaan layanan supervisi, atau istilahnya orientation meeting for new teacher. Salah satu teknik ini merupakan salah satu bentuk pertemuan yang bertujuan untuk mengantarkan para guru, terutama guru-guru baru yang baru diterima, untuk memasuki suasana kerja sebagai seorang guru yang profesional di tempat atau di sekolah di satuan tingkat pendidikan. Yang kedua, ada teknik kelompok, ini adalah rapat guru. Jadi rapat guru tidak sekedar bentuk kegiatan biasa, tapi ini dimanfaatkan dalam jenis atau satu teknik dan juga bentuk teknik kelompok. Karena rapat guru itu sendiri merupakan salah satu teknik supervisi untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Dan yang ketiga ada kelompok antar guru. Kelompok guru yang dimaksud di sini adalah kelompok guru bidang studi yang mengajarkan mata pelajaran yang sejenis, dan biasanya mereka bisa mengadakan satu titik untuk studi bersama untuk mempelajari, membahas, mendalami, mengkalkulasi, menganalisis pelajaran itu secara bersama-sama, sehingga mereka menemukan solusi satu cara strategi bagaimana mengajarkan satu topik atau satu kegiatan atau yang barangkali satu rumus. Yang keempat ada seminar. Yang keempat adalah seminar yang barangkali istilahnya emang seminar. Istilah umumnya adalah tukar menukar. Pengalaman ini maksudnya asumsi melatar belakangi teknik ini. Guru-guru pada umumnya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya, sehingga memungkinkan diadakannya tukar menukar pengalaman dan wawasan terkait apa yang mereka miliki, akan menjadi satu kondisi yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, mereka akan saling memberi, saling menerima, dan juga saling belajar di antara mereka satu sama lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada teknik supervisi pendidikan yang ketiga, yaitu teknik langsung. Teknik langsung artinya teknik yang digunakan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan si supervisor kepada guru yang diberikan layanan atau pembinaan supervisi ini dengan jelas. Artinya supervisor memberikan penjelasan yang luar biasa kepada si guru yang dimaksudkan, bahwa ini adalah proses saat mereka untuk melakukan perbaikan ataupun pembinaan. Teknik ini biasanya menggunakan bahasa langsung dan juga bahasa-bahasa bentuknya penguatan dalam konteks pelayanan. Supervisor mengharapkan kepercayaan dan juga kredibilitas dari para guru untuk mengikuti proses yang cukup panjang. Teknik langsung itu merupakan cara tertentu yang khusus dilakukan oleh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu, dan teknik ini terdiri dari berbagai kegiatan teratur dan alat yang digunakan pun untuk mencapainya. Mencapai tujuan juga sangat tertentu, didesain sedemikian rupa karena tekniknya itu teknik langsung.
Nah, yang terakhir dari teknik kegiatan supervisi pendidikan yaitu teknik tidak langsung. Teknik langsung artinya terjadi proses layanan secara sadar antara kedua belah pihak, dan sedangkan teknik tidak langsung ini artinya dari konsep obrolan, curhatan personal, atau berbicara tentang satu problem yang dari hati ke hati, barangkali antara satu guru dengan kepala sekolah sebagai supervisor, atau memang kepada supervisor yang lain, dan itu dipandang oleh si supervisor sebagai satu titik masalah yang punya dampak terhadap proses pembelajaran, sehingga obrolan itu menjadi satu kondisi yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memberikan layanan bimbingan sekaligus mencarikan solusi atau menyimpulkan itu sebagai satu persoalan yang memang harus dicari solusinya, sehingga mereka menemukan satu titik untuk memperbaiki diri dari persoalan yang tengah mereka hadapi. Nah, sekian materi dari saya hari ini mengenai proses dan teknik dari supervisi pendidikan. Saya Salma Khairiah Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.